gue tuh udah di titik ngerasa capek Ki jalan-jalan. Kayak gue tuh udah cukup lah nyenengin diri sendiri, egois, jalan-jalan, ngeliat pemandangan, ngeliat laut, ngeliat sunrise. Kayaknya gue tuh udah cukup nyenengin diri sendiri. Ya beda sih, kalau gue tuh kan gue emang hobi kan. Gue tuh hobi kayak misalnya traveling atau kemana gitu, jalan. Gue daripada gue muter-muter ke mall atau ke kota gitu ya, misalnya dengan budget yang sama, kalau gue mendingan kayak ya udah gue ke Curug atau ke gunung atau kemana gitu, yang bener-bener balik lagi ke alam gitu. Sama banget, gue juga hobi dulu jalan-jalan. Ini loh Ri, apa, gue pengen menikmati sebelum gue nanti berkeluarga gitu loh. Kalau udah berkeluarga kan kita susah nyari waktunya, apalagi nanti kalau kita udah punya anak kan, wah tuh udah susah tuh. Emang lu udah kemana aja Ri? Kalau gue lihat itu doang udah kayaknya sih ya, gue nggak tahu. Gue akhir-akhir ini lagi sering upload YouTube Ki, upload YouTube jalan-jalan gue dulu. Cuma kesalahan gue dulu, gue nggak ngerekam pakai kamera. Ya ibaratnya sekedar ngerekam aja gitu. Iya. Yang penting gue dapat momennya waktu Iya, itu. iya. Momennya gue rekam di ingatan gue, nggak di kamera. Iya, dokumentasinya yang kurang ya. Betul. Tapi kalau boleh cerita sedikit sih, gue mulai jalan-jalan tuh 2014 Ki, bulan September waktu itu. Waktu itu ke Karimun, gue inget banget sama teman kuliah gue dulu. Karimun Jawa. Karimun Jawa. Enak tuh, apa ada penangkaran hiu ya? Ada penangkaran hiu. Penangkaran hiu. Lucu parah. Waktu itu gue masih kuliah di Jogja, jadi deket kan. Jadi transportnya lumayan, terus gue dapet voucher dari orang tua. Oh, gosok voucher ya. Iya. Terus yang kedua gue ke Ijen waktu itu. Ijen sama Banyuwangi sama teman-teman kuliah gue juga. Enak itu Ijen tuh, gue juga pernah tuh. Blue Fire ya? Blue Fire. Ada nih fotonya nih, ntar gue kasih lihat. Lu ke Baluran nggak? Enggak, gue nggak ke Baluran. Gue cuma sampai Pulau Merah doang. Habis itu gue balik ke Surabaya, city tour di Surabaya. Nah, dari Karimun itu gue udah mulai suka laut Ki. Makanya gue tahun berikutnya 2015 gue ke Pahawang sama teman-teman kantor. Oh, Lampung ya? 2015 gue udah kerja waktu itu. Jadi gue nabung buat jalan-jalan. Gue mulai nabung buat jalan-jalan. Habis itu gue ke Krakatau, anak gunung Krakatau. Waktu itu masih ada kereta dari Tanah Abang ke Merak. Oh iya. Keretanya Krakatau juga namanya Krakatau. Iya, namanya. Turun di Merak, langsung nyebrang kan, Bakahuni. Besok paginya tuh jam 3-an naik kapal nyebrang ke anak Krakatau. Wah, depan gua persis ada yang muntah Ki. Emang pagi-pagi kan lagi pasang kan. Oh, lautnya ya. Lautnya pasang. Ombak ya. Ombaknya pasang. Ada yang muntah depan gua, sudahlah bodo amat lah. Penting gua ke Krakatau. Akhir 2015 gua nabung. Gue sambil cari tiket promo. Waktu itu gue pengen ke Komodo tahun depannya. Oh iya, Komodo bagus tuh. Betul. Jadi gue ke Komodo itu rencana waktu itu bulan Mei 2016. Gue dari akhir tahun udah mulai nabung, gue cari tiket promo, langsung gue beli biar gue jadi jalan. Ya kan? Ke Komodo tuh yang mahal tiket pesawatnya Ki. Iya ya. Dia apalagi kalau yang direct langsung ke sana ya, Labuan Bajo ya. Betul. Kebetulan gue dapet trip yang dari Lombok, jadi Jakarta Lombok, Labuan Bajo Jakarta pesawatnya. Terus gue dapet trip harganya 1,9 4 hari. Gue prepare dong 4 hari, bawa kaos 4 ya kan, bawa kemeja 4. Ternyata sailing trip. Oh, sailing trip di Jadi, tengah laut ya? 4 hari 4 malam di kapal gue, di tengah laut. Iya, maksud gue gitu. 4 hari 4 malam di tengah laut. Kita cuma setiap hari dapat 1 botol air tawar doang buat cuci muka. Setiap sore dapat tuh. Nggak mandi? 1 botol. Kagak, nggak mandi gua. Nggak ada yang kepake baju gua 4 hari. Lah, emang nggak lengket itu? Ya lengket, tapi kan semuanya juga lengket ya gimana? Iya kan, angin laut soalnya. Nah, terus akhir tahun 2016 ke Pahawang lagi gua. Jadi gua mikirnya waktu itu jalan-jalan tuh bukan karena tempat doang. Jadi sama siapa kita kesana gitu. Karena yang pertama asik anak-anaknya, yang kedua ya ayo aja gas lagi, walaupun ya itu lagi yang kita kunjungin kan. Cuma kan cerita setiap perjalanan pasti berbeda Ki. Iya sih, memang kalau jalan-jalan tuh harus yang klub juga. Betul. Kalau nggak klub yang ribet-ribet itu, aduh gue males banget tuh kalau udah ribet-ribet. Terus tahun berikutnya 2017 kebetulan teman gue ada nikahan di Probolinggo. Berberapa ya waktu itu, berlima Iya, ke masalah. Bromo. Iya, sekalian lah jalan-jalan kita ke Bromo, ke Malang,
Iya, Bromo sama Malang. Bromo sama Malang. Oh berarti naik dari Tumpang ya? Apa dari Probolinggo atau dari Malang? Dari Malang gua. Oh udah dari Tumpang berarti. Iya, gua dari Malang. Dari Malang ke Malang lagi, balik ke Malang lagi. Iya. Baru gua besokannya ke Probolinggo. Oh iya. Gitu. Terus kayak gua udah ke Komodo, udah ke Lampung, kok yang deket kok belum gitu ya. Gua pengen ke Pulau Harapan gitu waktu itu. Oh Pulau Seribu ya? Pulau Seribu. Jakarta sini kan deket coy. Masa Iya. kita nggak pernah kan? Yaudah lah gue nyari teman. Nilalah ada yang mau tuh teman sekolah gue dulu tinggal di Jakarta. Berempat lah kita jalan ke Pulau Harapan. Gue nyari trip yang gue pengen dokumentasi gue bagus. Jadi gue cari trip yang ada drone-nya waktu itu. Oh itu udah include drone? Udah include drone. Harganya sama kayak Oh, yang lain. okay. Nggak lebih mahal. Oh iya waktu itu lagi in banget ya pakai drone. Betul. Drone, GoPro ya kan. Terus mana lagi di Lori? Udah pernah lo perahu lo? Ada kayak perahu, tapi ntar terakhir. Oh iya, Sebelum dulu ke ya? perahu, Kemana? gue ke ini Sulawesi Tenggara. Oh, ini. Kendari mana? Sulawesi Tenggara kan? Wah nggak tahu gue. Ini lu ke itu ke apa? Ke apa tuh yang terkenal? Bunaken, Bukan apa? Wakatobi, Wakatobi. bukan Kelabengki. Oh Kelabengki. Kelabengki bro. Jadi waktu Kira itu Wakatobi. temen kantor gua ngajakin Kelabengki. Dia cari yang serkos. Lumayan nih tripnya waktu itu cuma 1,1 kalau nggak salah. Murah ya? Murah banget. Ya balik lagi yang mahal pasti pesawatnya. Pesawatnya mahal. Gua nginep di Labengki Beach Hut itu kayak di satu pantai, penginapan cuma itu doang. Dan waktu itu kebetulan cuma grup gua doang, nggak ada orang lain. Wih, Serem dong, Ri. ya nggak serem, ya asik gitu. Enggak, tapi maksudnya ada orang lain kan? Warga di sana ada. Nggak ada warga. Jadi kayak satu pantai gitu, ya pinggirannya udah pulau. Kalau gue takut tuh, Ri. Gue pikirin cuma takut tsunami doang kalau gue di laut. Gue di laut takut kalau gue. Beda gue. Iya sih, cuma waktu itu ya bismillah aja. Tapi pas di sono malah hujan karena jadi ya tapi tetap asik juga sih. Tetap asik lah Bengki. Nah, Agustus 2018 tuh gue pengen coba naik gunung lagi. Gue naik gunung ke Ijen waktu itu kan. Terus gue pengen naik gunung lagi di perahu yang deket kampung gue. Oh, perahu. Iya, perahu. Tapi kan cuma 3 jam kan, cocok lah buat pendaki pemula. Iya, perahu ya. Iya. Jadi waktu itu ya gue nabung buat jalan-jalan gitu. Dari semua yang udah gue kunjungin tuh kayak kalau gue terusin tetap nggak ada habisnya kayak ibaratnya gue nyari jodoh gitu. Gak bakal ada yang sempurna bro. Betul memang. Ya, Ada yang kan? sempurna memang. Nggak ada yang sempurna. Jadi gue putusin buat udahlah kayaknya Jalan-jalannya kelar gitu. ya jalan-jalannya kelar, nyenengin diri sendiri tuh udah kelar. Tinggal gue nyiapin buat kehidupan gue yang selanjutnya. Kayak menyempurnakan hidup gitu loh. Target hidup gue ke depannya bukan buat jalan-jalan lagi. Iya. Ya walaupun nanti jalan-jalan mungkin lo udah sama istri lo nanti sama keluarga lo nanti ya. Iya betul. Ya gitulah, makanya gue pengen fokus cari jodoh bukan yang sempurna sih. Kalau kita menuntut yang sempurna, diri kita juga nggak sempurna bro. Iya. Kan? Saling melengkapi aja. Lu gimana sekarang Ki? Lagi sama siapa? Gue lagi nggak sama siapa, Ri. Lagi bingung juga gue mau gimana gitu. Gue pengennya sih ya, gue targetnya sih tahun depan gue married. Amin. Paling lama pertengahan tahun gue udah harus gue. Amin. Banyak lah faktor-faktor yang harus memang gue untuk ke fase selanjutnya tuh banyak. Faktor X di belakang tuh banyak gitu. Bukan tuntutan keluarga atau gimana, tapi memang sudah saatnya gitu. Ya sama kayak yang lo rasain gitu kan, udah cukup gitu loh. Ya, udah cukup lah kita nyenengin diri sendiri. Udah cukup. Kita siap-siap memantaskan diri lah, ibaratnya kita nggak usah cari yang sempurna tapi kita harus memantaskan diri. Jodoh itu kan cerminan sebenarnya. Betul Bre. Iya kayak lu nih sekarang nih, lu kan lagi memantaskan diri gitu kan. Ya sama, gue juga sekarang gitu, memantaskan diri supaya nanti jodohnya tuh kan ya nggak jauh beda lah sama kita, cerminan gitu loh. Sama kayak sekarang tuh nggak perlu malu Ki. Ibaratnya lu kenal jodoh lu dari Instagram kayak dari Facebook atau dari mana tuh nggak perlu malu. Karena emang jalannya sekarang banyak. Kalau dulu mungkin ketemunya di pasar gitu ya wajar. Iya, di terminal ya. Iya, di terminal atau di bis gitu kan. Bis atau di kampus atau di mana lah gitu. Ya wajar karena waktu itu belum ada sosial media. Kalau sekarang kan udah
ya kita bisa ketemu jodoh kita di pasar ya bisa, di kereta bisa, di bis bisa, di Instagram juga bisa. Sosial media ya. Kalau lu udah lihat yang klik, langsung kamu mau nggak serius sama aku? Wih, dia cari nih gue main pro nih. Langsung aja bro. Iya ya. Lah ini kita ngomong mulu udah sampai warung yang tadi Ki, yang ada sapinya tadi. Iya cepet banget ya. Ya deh, sholat dulu lah. Iya nih, Sholat udah asar. asar udah 5:30 nih, bahaya nih.